ceking katanya. Oh, oke. Kurus. Hmm. Si Item kemana tuh? Perasaan itu terbawa ya, Pak? Tertawa sama sekali. Aku dibully tuh bisa bilang lumayan kasar. Live Talk, ngobrol bareng Dr. Lee dan Phoebe. Yuk curhat cerdas tentang dunia anak dan remaja Indonesia. Sahabat Sajiwa, ini acara apa ya sebenarnya ya? Ini adalah acara baru talk show bersama saya Phoebe, psikolog anak dan remaja, juga Dr. Lee yang akan nantinya pasti menyambung ya setelah episode ini. Acara ini lahir sebenarnya dari kepedulian kita mengenai tumbuh kembang anak dan remaja di Indonesia. Kita tahu banyak sekali kasus-kasus yang sampai saat ini masih belum tertangani dengan baik. Jadi setelah kita ngobrol-ngobrol, kita diskusi bareng, kita sepakat untuk membuat satu acara yang insya Allah bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Di dalam setiap talk show, kita akan membahas tentang definisi, tanda-tanda, ciri-ciri, dampak, pencegahan, dan juga pastinya penanganan. Kita juga akan kedatangan beberapa tamu, guest star yang juga bisa mungkin curhat ya, dan bisa menginspirasi kita semua. Jadi stay tune ya di acara ini. Dan semoga acara ini bisa menjadi ruang belajar, tempat berbagi, juga menyalakan kepedulian kita tentang anak dan remaja di Indonesia. Sekian banyak kasus yang aku dan Dr. Lee suka diskusikan itu adalah kasus perundungan. Miris sekali ya kalau kita ngomongin tentang kasus perundungan yang terjadi pada anak dan remaja di Indonesia. Di tahun 2023 sampai 2024 itu sudah ada kenaikan lebih dari 100% kasus kekerasan termasuk perundungan terjadi di sekolah. Dan pada tahun 2024 lebih dari 1.000 kasus terjadi kekerasan atau bullying di sekolah. Jadi kita akan bahas selanjutnya nih. Ada salah satu bintang tamu kali ini yang sudah bersedia hadir untuk menceritakan kisah tentang perundungan yang pernah dialami ketika duduk di bangku SD atau SMP. Mudah-mudahan cerita ini bisa menguatkan, menginspirasi, juga jadi pembelajaran bagi kita sebagai orang tua untuk bisa menangani dan mencegah kasus perundungan. Dan pastinya kita semua berharap di akhir tahun 2025 nanti kasus perundungan sudah semakin menurun dan tidak lagi terjadi kasus-kasus perundungan pada anak-anak dan remaja di Indonesia. Langsung kita sambut ya Pak Rian. Hai, Halo, selamat pagi, welcome di Livestock. How are you? Doing great. How about you? Perfect, thank you. Oke, jadi hari ini kita akan langsung ya Pak. Sebelumnya so sorry ya, karena ini akan mungkin akan mengingat luka ya. Oh iya. Tapi dipastikan cerita Bapak akan menguatkan dan jadi pembelajaran buat kita semua. Langsung aja nih Pak, jadi dimulai dari mana kira-kira? Wah, dimulainya umur berarti 2008 ya. 2008 saya umur berapa ya? 2008 saya tahun 95. 2008 berarti 7 years old ya? Iya, sekitar itu Sekitar ya. itu ya. Iya. Jadi Dusa kan merantau dari Garut tahun 99 ke Jakarta dan tinggallah di daerah Jakarta Selatan, kita bilang aja ya, Jakarta Selatan. Terus adalah anak-anak komplek gitu. Jadi dulu tuh aku tuh orangnya kan kecil ya, pendek, hitam, orang Garut dari kampung gitu kan. Terus anak-anak di situ memang ya maybe they're privileged ya, udah punya ya they're bigger than me gitu kan, walaupun umurnya sama tapi mereka lebih tinggi, lebih besar. Dan satu nggak bisa bahasa Indonesia dulu Bu, bisa bahasa Sunda. Oke, bahasa Sunda ya. Itu lah, udahlah kena di situ kan. Jadi tahun itu umur 7 tahun itu saya mulai dibully. Memang mungkin bullying itu halus ya, tapi kok mengena sampai sekarang gitu. Jadi dulu tuh bullyingnya mereka suka ambil mainan saya, didorong, dikata-katain gitu kan. Terus masih ingat nggak Pak kata-katanya apa Pak waktu itu Pak?
ceking katanya, Oh, oke. kurus, Hmm. si Itung kemana tuh, si apa tuh, si orang tua bule gitu kan. Jadi mama papa saya kan orang luar waktu itu, mama remarried gitu kan. Nah jadi kecil-kecil itu jadi satu kalau mau keluar tuh takut bu, takut. Terus anak ini kan berempat yang ngegeng, kadang mereka baik, tapi baik itu ada maunya gitu. Oh, oke. Jadi saat mbak itu juga kadang kan ada mbak ya waktu itu. Iya. Tapi bukan nyanyi ya, cuman mbak rumah itu kadang suka nganterin saya keluar sama adik saya Rona itu. Kita main di luar, terus anak-anak ini tapi depan mbaknya baik. Pas mbaknya keluar baru tuh, udah nggak ada nih mbaknya nih gitu. Nah, udah mereka mulai, aku nggak ingat ya detailnya karena lagi coba untuk melupakan itu karena tuh bener-bener nyakitin banget. Tapi ya di situ aku dibulinya tuh bisa bilang lumayan keras ya. Kids are mean ya. Luar biasa ya. Iya, kids are mean gitu kan. They're really mean. Mereka dorong, terus mereka suka ngata-ngatain, tapi kalau ada orang tuanya tuh baiknya kayak angel. Iya. Oke, jadi kalau dari ceritanya Parian ini benar-benar ya sahabat Sigio bahwa udah masuk definisi perundungan. Karena apa tadi? Pertama pengulangan ya Pak ya, almost everyday ya, seperti itu ya. Betul. Nah kemudian juga pastinya perilaku agresif ini dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk menyakiti Parian in that time ya. Iya, betul. Oke, kemudian dampaknya tadi Bapak bilang sampai takut gitu Pak. Takut, iya. Aku nggak punya teman. I don't want to have friends. Pokoknya keluar itu, kalau sekolah itu udah walaupun aku anaknya tuh beraktif, tapi kalau mau berteman itu pasti nggak mau. Maunya bicara dengan sesuatu yang tidak ada. Oh. Jadi punya apa namanya imaginary friends ya. Oke, or six sense Pak. Wow, mungkin ya ada juga sih, ada. Mungkin itu different story nanti. Oh iya, oke. Episode berikutnya ya. Berarti ya. Horor ya guys. Oh, I see. Iya, Bu. Jadi karena Bapak merasa nggak nyaman, Bapak create gitu ya? Iya, imaginary friends. Oke. Lalu Pak, ketika udah Bapak bayangkan, jadi kayak ngomong sendiri gitu atau? Iya, di dunia saya sendiri, mendingan. Terus saya gambar-gambar sambil, karena sama tangan gitu kan. I'm a dinosaur, apa gitu. Jadi kayak, pretend ini tuh memang teman saya gitu. My left and my right hand itu teman saya. Jadi the only person that I have in my, saya sendiri cuma saya sendiri. Karena dulu juga kalau misalnya dibully itu banyak orang pada di komplek itu loh. Tapi mungkin bapak-bapak kiranya anak ini a boy gitu kan. Gak apa-apa lah, harmless gitu dibilang. Mungkin dibilang harmless ya. Tapi dampaknya ya gitu. Yang tadi Bapak bilang ternyata kids itu benar-benar bisa sejahat itu ya, dan karena mungkin stigma bahwa anak kecil itu tidak akan bisa jahat, jadi saksi-saksi yang ada saat itu justru tidak membantu ya Pak ya. Iya betul. Padahal pada kasus perundungan nih ya sahabat Sigio, bukti atau saksi itu justru bisa membantu banget loh Pak. Bayangkan kalau kita punya banyak saksi yang membantu, jadi nggak diam aja, bisa speak up. Mungkin kayak kasus-kasus perundungan ini bisa sangat diminimalisir gitu ya. Iya, mungkin ya bisa kayak gitu ya. Terus ya setelah years gone by, ya saya mungkin udah masuk junior high school, malah saya jadi bully. Tunggu dulu Pak, kecepatan ya, maaf ya. Kecepatan. Aku tuh pengen, tadi kan Bapak udah bilang, itu dampaknya Bapak jadi takut. Iya. Nah dari takut Bapak jadi lanjut lagi ke nggak punya teman. Jadi create your own friends ya. Nah berarti interaksi udah masuk tuh. Kalau yang istilahnya ke akademik tuh Pak, gimana? Ada pengaruhnya nggak sih kasus perundungan ini pada konsentrasi belajar, hasil belajar? Banyak sih. Aku nggak bisa ini ya, gimana ya, pas akademik itu pokoknya guru itu aku nilainya jeblok aja deh, itu intinya. Jadi nggak tahu mungkin itu dari bullyingnya atau mungkin dari saya sendiri ya. Tapi itu nilai saya tuh D, C, F. Pernah dengar G nggak? Belum sih, dari Bapak kayaknya ada G ya. Jadi udah dampaknya ada 3 tuh ya. Ada emosi, ada interaksi, ada kognitif gitu. Mungkin ada dampak lainnya nggak sih yang Bapak rasakan sampai saat ini gitu ya kira-kira? Masih ngerasa ya lonely ya. Lonely. Jadi bukan ini ya anything, tapi kan sekarang aku beda ya. Tapi even though I have many friends yang mereka bilang saat teman, tapi kadang aku ngerasa mereka teman. Karena terkadang ngerasa I don't just know dia.
Slowly. Jadi perasaan itu terbawa ya Pak? Terbawa sama sekali. Terbawa ya. Terbawa, iya. Itu cara overcome-nya gimana Pak? Saat itu Oh, ya saat. saat itu pas sama sekali. Iya. Oh, ada sih. Jadi ada pakai inisial ya. Namanya itu BA. BA, oke. BA. Jadi I know that name. oh iya. Oke. Dia terkenal juga gitu kan. Jadi dia tuh punya banyak teman. Itu saya suka nanya ke BA, kok kamu punya banyak teman? Iya. How do you overcome? Kok punya banyak pacar juga gitu kan? Iya. Lumayan kan gitu. Terkenal banget orangnya. Katanya ya, karena aku suka senyum. Senyum terus udah pokoknya just let go aja. Maksudnya kayak it's easier said than done ya, tapi kayak ya mereka anak kecil udah biarin aja. Karena bener gak sih energi kamu tuh, is it worth your time and energy gitu untuk melatih mereka. Dan dari situ ya dapat insight ya dari situ ya. Ayo saya mimik dia Bu. Oh, aku mimikin DA iya sampai sekarang. Ya, dan itu tuh kelihatan banget ya sahabat sejiwa ya. Karena kan kita sering kerja bareng. Terus aku tuh amazed banget sama Parian. Karena dimanapun kita berada, itu Parian selalu senyum, ramah, dan selalu bisa buat temen. Pas aku belum kenal aja, Parian tuh udah hahaha di belakang stage ya. Biasanya gitu kan. Gila kan? Jadi, oh ternyata itu ada hikmahnya gitu ya, pembelajaran dari kepahitan itu ternyata ada suatu penguatan gitu ya. Mungkin aku bisa curhat dikit ya Pak Riyad ya. Ini juga ada kasus nih, aku juga pernah dulu itu tuh aku dikatain jerapah doel. Really? Iya, di SD. Gitu, karena aku waktu itu paling tinggi. Abis itu mungkin ya secara kita kan ini bertransformasi lah ya gitu. Jadi mungkin mikirnya atau gimana gitu, kayak jerapah kali ya. Mama saya juga sama. Kamu nggak mau ngomong? Jangan dong ya. Pokoknya saat itu tuh itu jadi sempat ya menyakitkan hati juga. Tapi kayak Parian juga aku coba kayak ngambil, oke, aku dikatakan tinggi, dan aku bisa apa ya dengan itu. Jadi aku ikut klub basket. Dan waktu itu juga agak membantu prestasi juga. Nah, jadi buat anak-anak remaja Indonesia, orang tua yang mungkin anak-anaknya pernah mengalami kasus-kasus perundungan, lihat kita berdua ya, kita tuh bisa ngambil hikmah, ngambil pembelajaran, dan jadikan perilaku mereka gitu ya, itu menjadi kekuatan kita ya Pak Rian ya. Betul, iya. Harusnya sih kayak gitu ya. Dan itu kita sampai detik ini ya Pak ya. Ini iya betul. Oke, nah mungkin itu jadi pembelajaran. Nah, untuk penanganannya gimana? Ini Parian punya banyak banget cara sebenarnya selain mengikuti DA tadi ya. Kita banyak banget mungkin terapi gitu ya, atau apa yang kita dapat dari orang tua kita yang mungkin bisa jadi pembelajaran juga nih buat orang tua sahabat sejiwa. Kira-kira ada yang mau disampaikan lagi Parian untuk sebelum kita masuk ke episode berikutnya nih? Cuma satu sih yang saya mau sampaikan ke teman-teman ya yang kena bullying itu, just remember like what I said before, they're not worth your time. Yes. Your time and energy itu is worth more. Yes. Jadi kalau bisa, memang it's easier said than done, tapi banyak yang lebih penting. Jadi coba untuk diabaikan aja. Soalnya pasti mereka tuh they're jealous. Itu intinya pada itu. They're jealous. I don't know ada dari apa. Mungkin kamu terlalu cantik, kamu terlalu kaya, kamu terlalu apa. Tapi intinya lebih seringnya gitu. Because they're jealous. Itu nanti cerita lagi tuh. Mereka confess ke saya pas udah gede. Nah, itu di episode berikutnya ya. Nah, episode ini kita belajar yang pertama pastinya definisi dari bullying. Bahwa bullying itu adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang dan ditujukan untuk menyakiti korban ya. Yang kedua, kita tahu ada tanda-tanda yang dari mulai fisik, kemudian emosi, kognitif, dan dampaknya juga seperti itu ya. Ada kognitif, ada interaksi, ada emosi. Dan juga ingat bahwa berdayakan saksi, karena saksi itu bisa ngebantu banget menurunkan kasus-kasus perundungan sahabat sejiwa. Jadi diingat terus ya, dan mudah-mudahan bisa diterapkan. Jangan lupa apa Pak? Apa yuk? Subscribe. Subscribe, like and subscribe. Ya gitu ya bahasa ya. YouTuber ya. Kalau ada komentar ya, boleh banget di komen. Oh iya benar. Di like juga, dan jangan lupa follow dong. Akunnya adalah Sajiva dan Mawangsa. Oh iya, dan Mawangsa. Iya, atau dot ya? Dot, sorry. Dot. Oke, see you, bye-bye. Jangan lupa stay tune di Live Talk.
Ngobrol bareng Dr. Liz dan Phoebe, curhat cerdas bagi anak Indonesia. Bye! Bye!